Kita lanjutkan, masih ayat pertama ya. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri itu apa? Zawjaha, pasangannya. Nah, ini yang saya katakan ini adalah konsep hubungan antara lawan jenis di dalam petunjuk syariat. Tuntunan Al-Quranul Karim bahwa lawan jenis itu adalah pasangan. Jadi kalau ada orang terikat dengan suatu ikatan pernikahan, maka konsep kebersamaan mereka itu adalah konsep berpasangan, bukan konsep persaingan. Bukan ego awak surang saja orang dahuluan. Pokoknya harus turi ambo. Kalau tidak turi ambo, awas. Tidak begitu. Itu tidak berpasangan namanya itu. Konsep berpasangan itu apa? Saling menyesuaikan diri. Ada namanya suruh. Jadi tidak sama maju sekeduanya. Nah, karena itu kalau orang yang berpasangan, ketika mereka bertemu dalam suatu ikatan, mereka akan mencari sisi-sisi kesesuaian. Kan begitu yang berpasangan. Tapi kalau terus mencari sisi-sisi perbedaan dan menunjukkan siapa saya, itu namanya konsep persaingan. Nah, rumah tangga di dalam Islam, menurut petunjuk Al-Quranul Karim adalah rumah tangga yang dibangun di atas apa? Di atas konsep berpasangan. Bukan di atas konsep persaingan. Tak boleh dalam rumah tangga awak senan harus dituri orang tak didengar. Ini petunjuk Al-Quran. Nah, tetapi yang terjadi hari ini di tengah rumah tangga kaum muslimin, karena pengaruh dari budaya-budaya luar, pola-pola hidup di luar Islam, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran, kadang alasannya gender lah, berbagai macam hak asasi, akhirnya masuk ke dalam rumah tangga. Dan rumah tangga yang semestinya hidup di dalam keadaan berpasangan itu mulai masuk ke ranah persaingan, menunjukkan ego surang-surang. Harus pokok, nah, itulah mulai keluarnya tuh. Harusnya, pokoknya. Kalau cerita pokok taruh sebilo ke balabo. Ini yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu tanamkan kepada anak-anak generasi kita yang sudah mendekat waktu menikah. Tetapi anak perlu dahulu, tak namanya nasihat saja, contoh. Kalau pak zaman dia calik serupa itu, bahkan menasihatinya, jama ego ndak ama apa aja lah. Tentu matah kaji yo, matah kaji kejadian. Tunjukkan bagaimana hidup berpasangan, bagaimana menempatkan diri sebagai zauj dan zaujah. Yang perlu diingat betul. Nah, saya kutipkan ada suatu nasihat seorang ibu kepada anak perempuan. Ya, kalau dibawakan dalam kehidupan saat ini, jarang ya bertemu ibu masih bisa bernasihat seperti ini. Itu nasihat seorang ibu kepada anaknya di malam ketika dia akan dibawa bertemu dengan suaminya. Nah, apa isi nasihat itu? Nasihat populer dan biasanya dinukilkan oleh berbagai kitab tentang bagaimana hidup atau kehidupan berkeluarga
Saya bacakan. Ai bunayyati, ini pesan seorang ibu kepada anak untuk melihatkan bagaimana rumah tangga itu dibangun di atas dasar keharmonisan berpasangan. Ai bunayyati, wahai putri kecilku, innaki qad farakti baitaki, sesungguhnya engkau tiba saatnya berpisah, meninggalkan rumahmu. Karena tradisi dan itu juga petunjuk syariat, wanita itu ikut dengan suaminya. Saya heran juga, ada kadang orang tua yang berpesan menikah aja anaknya, anak tak boleh dibawa-bawa, itu bahannya jadi bini orang. Ya, kalaulah menjadi istri orang dia, pesan wak patuh ke suami, kama ke dibawanya lah. Alasan wak yo rumah payah membuat tinggal saja, sandang rumah tu kalau bisa. Jadi ndak itu yang menjadi penghambat keharmonisan rumah tangga, rumah harato dan tinggal nyosurang sedang pedusi siang kemoni rumah gadang gitu ya. Itu tidak alasan. Engkau saatnya berpisah dengan rumahmu. Alladhi minhu kharajti, dari sanalah engkau berasal. Wa wakrakil ladhi fihi nasya'ti, dan di sangkar yang selama ini engkau tumbuh di sana. Ila wakrin lam ta'lifi, engkau akan pindah ke tempat diam sangkar baru yang engkau belum terbiasa dan belum mengenalnya. Wa qarinin lam ta'rifi, dan engkau akan bertemu di sana teman hidup yang belum engkau kenal. Fakuni lahu ummah yakun laki abdan, jadilah engkau wahai putri kecilku bagaikan ibu untuknya, maka dia akan menjadi hamba. Karena laki-laki, bapak dan ibu-ibu, kalau diketahui wanita yang paling terhormat dan mendapat tempat mulia di sisi, di hati seorang laki-laki adalah ibunya. Kalau seorang wanita pandai menempatkan diri seperti ibu, maka laki-laki akan tunduk kepadanya. Tapi kalau kejadi pesaingnya jom, untuk orang bertanding, laki-laki ego kau melampau lo dia dulu. Nah, karena itu fakuni lahu ummah, jadilah ibu, maknanya bersikaplah bagikan seorang ibu, maka dia akan menjadi hamba bagimu. Wahfazi lahu asyra khisalin yakun laki dhukhra, hafallah dariku 10 nasihat ini, maka dia akan menjadi apa? Menjadi nilai simpanan yang berharga di sisimu, nyakan tanangnya tu. Ammal ula wa thaniyah, 2 nasihat pertama adalah fasuhbah bil qana'ah wal mu'asyarah bihusnis sam'i wa ta'ah. Ini nasihat, 2 nasihat pertama. Temanilah dia dengan sifat qanaah, dan bergaullah dengan dia dengan sebaik-baik patuh dan taat. Itu 2 nasihat pertama. Temanilah hidupnya itu dengan apa? Dengan qanaah. Nanda pek itu kemampuannya ridha. Kondak suami kopral tapi duit gaya anak jenderal, mata lo. Kemudian wal muasyarah, dan dalam pergaulan dengan dia jadikan sebagai pakaian hidupmu adalah asam wa ta'ah, patuh dan taat. Dua pesan berikutnya, yang keberapa itu? 3 dan 4.
Fata'ahud li mawqi 'ainaihi wa tafaqqud li mawdi' anfihi. Ya. Perhatikan tempat jatuh penglihatan matanya dan periksa ke mana penciuman hidungnya akan tertuju. Jadi kalau mau menjadi istri yang baik, kata ibu tadi, bagaimana? Kama matonyo kemencalik perhatian. Di ma penciumannya akan menginggap kamian. Artinya apa? Fala taqa'ainahu minki ala qabihin. Jangan sampai pandangan matanya kepadamu dalam kondisi kamu dalam keadaan tidak bersih, dalam keadaan tidak indah. Di kama tertuju pandangan suami, jadikan pandangan yang terlihat olehnya adalah keindahan, bukan keburukan. Wala yasumanna minki, jangan sampai tercium dari engkau illa atyaba rih, melainkan bau yang sangat harum. Wal kuhlu ahsan husnil mausuf, celak mata adalah penampilan yang paling indah. Jadi berhiaslah di depan suamimu supaya matanya terlihat yang indah, dan rapikan, bersihkan tubuhmu dan tempat tinggalmu supaya penciumannya tercium yang harum. Kemudian berikutnya al-khamisah was-sadisah, nasihat yang kelima dan yang keenam, fattafaqqud li waqti ta'amihi wal khudu' inda manamihi. Sampai ke situ tuh ibu bernasihat. Perhatikan dan periksa waktu makannya. Hendaklah saatnya makan, awak main WA aja leh. Dan tenanglah ketika tidurnya, janganlah sak benar. Nyolah latih siang, eko malam ndak lo takalok. Kenapa? Fa inna hararatal ju'i mulhibah wa tanghisan naumi muqribah. Ingat bahwa rasa lapar yang membara itu membuat menyalanya mudah orang pemberang. Makanya orang sedang lapar aja menyatanya. Nyo Prabu. Dan terganggunya tidur membuat orang menjadi mukribah, akan membuat menjadi gelisah, terbeban. Yang ketujuh dan yang kedelapan, fal inayatu bi baitihi wa malih. Perhatikan dan pelihara rumah dan hartanya. Yang diberikan jago, yang dititipkan pelihara. Wa riayah li nafsihi wa iyalih, dan jaga dirinya dan keluarganya, anak-anaknya dan berbagai macam. Yang ke-10, yang 9 dan 10, fala ta'sina lahu amra wa la tafsina lahu sirra. Jangan engkau durhakai perintahnya dan jangan engkau sebarkan rahasianya. Fa innaki in asiti amrah aw gharti sadrah. Sesungguhnya jika engkau durhakai perintahnya, engkau akan membuat bergejolak dadanya. Wa in afsaiti sirrah, kalau engkau sembunyi, engkau sebarkan rahasianya, lam ta'mani ghadrah, engkau tidak aman dari pengkhianatannya. Hati-hati itu. Nah, thumma ba'da dhalik, kemudian setelah itu, iyyaka wal farahi nakti'abihi, jangan sampai engkau menunjukkan gembira ketika dia sedang gelisah. Suami sedang panik, awak galak-galak aja. Nah, wal ikti'abah hina farhi, dan jangan pula engkau menjadi gelisah, bermenung bermuram durja padahal dia dalam gembira. Karu adanya tu dah jalihnya lah galak tiba, awak menyanyi jo. Itu yang tidak diizinkan oleh ibu tadi. Nah, kenapa? Fa innal ula minat taqsir. Kalau dia sedang bergembira, kamu kemudian bermuram,
itu tanda kamu lalai. Harusnya ikut gembira. Yang kedua, minat takdir. Kalau dia dalam keadaan bersedih, kamu malah begadang hati. Itu sambonyo mengaruh suasana namanya. Nah, wa asad ma taqunina lahu i'zaman wa yakunu laki ikram. Agungkan dia, maka dia akan memuliakanmu. Nah, walan tasili ila dhalik, dan kamu tidak akan sampai kepada nasihat yang 10 tadi itu. Kata ibu tadi kepada anaknya, walan tasili ila dhalik hatta tu'thiri ridahu ala ridak, sampai kamu lebih mengutamakan ridhanya dibandingkan ridhamu. Jadi kenyamanannya lebih. Jadi kalau masing-masing pasangan lebih mengutamakan kesenangan dan kenyamanan pasangannya, tidak perlu nuntut hak le tu. Tidak perlu. Jadi kalau ada orang bertanya, "Bana kok banyak orang menuntut hak kini?" Karena masing-masing tidak tahu je kewajibannya, itu persoalannya. Itu makanya hak dituntut orang. Kalau tidak, maka orang tersebut tidak perlu lagi menuntut mana hak saya. Kenapa? Karena masing-masing sudah apa? Sudah menjalankan kewajibannya. Nah, makanya dikatakan situ, engkau tidak akan sampai kepada yang 10 tadi kalau keridhaan suamimu masih berada di bawah keridhaanmu. Kamu baru bisa ketika kamu mengharapkan ridhanya lebih tinggi daripada ridhanya. Anan terjadi hari kini apa? Yang terjadi sekarang ini adalah dia yang harus dinyamankan. Mestinya adalah ridha suami itu. Karena kenapa? Karena Nabi SAW telah mengingatkan, nah, "Lau kuntu amira ahadin an tasjuda li ahad." Seandainya aku diberi izin oleh Allah, diberi wewenang oleh Allah untuk memerintahkan orang sujud kepada orang, makhluk sujud kepada makhluk, apa yang terjadi? Kata Nabi, la amartu zauja, aku perintahkan istri untuk sujud kemana? Kepada suaminya. Nah, apakah nasihat seperti ini, nah, perlu untuk kita hadirkan kembali? Saya mengatakan perlu. Kalau tidak, rumah tangga akan menjadi ring tinju. Rumah tangga akan jadi arena untuk menunjukkan siapa paling santiang. Ego siapa paling harus diturut. Kadang ada lo sebagian lama bana suami kawa, masih ego wak dia dipertahankan. Nah, itulah makna wa khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan dari diri itu pasangannya. Itu pertanda. Jangan diharapkan ada suami yang sempurna. Kalau sempurnanya tidak perlu awak adanya itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang membayangkan dulu menikah dengan laki-laki sempurna, itulah salsik berpikir itu. Dek, karena tidak sempurna lah makanya butuh pasangan. Dari awal kejadiannya, kalau kita ambillah cerita tadi, nah, kan terbayang bahwa laki-laki itu tidak sempurna dan manusia tidak sempurna. Jelas, karena itulah Allah ciptakan zaujaha.
Cuma di dalam ketentuan Allah, karena kita dalam hidup bersama, tidak mungkin keduanya menjadi komandan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa suamilah yang menjadi qawwam. Nah, karena itu ridhanya, selama tidak di dalam berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul, harus alal ain wal ra's, harus didahulukan dari ridha kita. Nah, kalau bisa dipakai oleh wanita sikap seperti itu, tentram rumah tangga. Itu nasihat tadi, nasihat Umamah bintil Harith kepada putrinya yang dipinang oleh seorang raja dari Kindah, ya, Ummu Iyas. Dan itu adalah nasihat yang masyhur di berbagai kitab dikisahkan. Tidak ada nasihat seorang ibu seindah ini kepada putrinya ketika hari dia dibawa akan diantarkan kepada suaminya.